Halo, shalom guys. Saya senang banget ketemu kamu lagi di video saya dan di channel saya. Saya berdoa kamu baik-baik saja, bahkan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Nah, bagi kamu yang baru pertama kali mampir, salam kenal, saya Jimmy Henlistio. Semoga video ini dan channel saya bisa memberkati kamu. Katakan amin. Teman-teman semua, hari ini saya mau bicara tentang fokus pada kekuatanmu atau kelebihanmu. Kira-kira gitu ya. Nah, kenapa? Karena sayang banget. Saya percaya setiap kita punya potensi. Ya. Nah, pelan-pelan saya akan jelaskan. Teman-teman semua, kita manusia ini kita perlu menyadarinya bahwa kita punya kelemahan-kelemahan. Tapi ingat, kita juga punya apa? Ya, kelebihan-kelebihan. Gak mungkin Tuhan menciptakan manusia, ya, makhluk paling mulia, gak punya kelebihan apa-apa. Gak mungkin itu. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Nah, contoh-contoh kelemahan dari diri seseorang. Ambil contoh kelemahan saya aja ya. Kelemahan saya ini adalah gak bisa nyanyi. Mungkin bisa, tapi gak enak didengar. Iya. Dan saya menyadari ya itu kelemahan saya memang. Lalu yang kedua, kelemahan saya nggak bisa main musik. Udah coba belum, Kak Jim? Sudah. Berlatih dulu pernah. Coba dulu pernah. Tapi memang nggak bisa. Nggak ada feel-nya. Lalu, apakah ketika saya tahu saya punya kelemahan ini, kekurangan ini, lalu saya berdiam diri saja, seperti meratapi nasib saya? Jangan sampai ya. Ya, nah, nggak apa-apa. Kalau kita punya kelemahan itu biasa. Setiap orang punya kekurangan dan kelemahan. Ya, tapi kita jangan seperti meratapi nasib, merasa rendah diri. Guys, rendah diri itu minder ya. Bukan rendah hati. Kalau rendah hati itu baik. Rendah diri itu merasa bodoh, merasa nggak bisa apa-apa. Ya, merasa buruk, gak berguna, bahkan menganggap dirinya rendah. Nah, saya nggak mau itu, walaupun saya tahu saya punya kelemahan. Guys, mungkin kelemahanmu nggak sama dengan kelemahan saya. Ada yang kelemahannya dalam hal tertentu, yang lainnya. It's okay, ini hanya contoh saja ya. Tapi prinsipnya sama. Nah, lalu yang saya pengen dorong dalam pembahasan ini adalah ya udah, terima keberadaan kamu dengan segala kekuranganmu, dengan segala keterbatasanmu. Tapi selanjutnya kamu harus cari tahu apa kekuatan kamu, apa kelebihan kamu. Kekuatan atau kelebihan yang saya maksud itu gini guys. Yang kamu bisa lakukan, tetapi rata-rata orang lain tidak bisa sebagus kamu. Kira-kira gitu ya. Ya. Apa? Cari. Kak Jim, saya nggak punya kelebihan apa-apa. Nggak mungkin. Kak Jim, saya punya satu kelebihan. Berat badan. Bukan itu yang saya maksud. Kelebihan lemak. Bukan itu yang saya maksud guys. Ini bercanda ya. Ini sorry ya. Bercanda saja. Nah, gini-gini. Kalau kamu baca di Keluaran 35 ayat 35. Dikatakan ini, saya kutip singkat aja ya. Iya Tuhan telah memenuhi mereka dengan keahlian. Jadi Tuhan itu kasih kemampuan, kekuatan, keahlian-keahlian tertentu kepada semua orang guys. Termasuk kamu yang mendengar ini. Jadi jangan berkata saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya keahlian apa-apa, saya nggak punya kekuatan apa-apa, saya nggak punya kelebihan apa-apa. Jangan ngomong gitu. Kalau kamu belum tahu apa kekuatan kamu, ya itu bukan berarti kamu nggak punya. Kamu hanya belum mengetahuinya. Amin? Belum apa? Mengetahuinya. Beda loh. Belum punya atau nggak punya dengan belum mengetahuinya.
ya. Nah, lalu guys, menurut penelitian, jadi ada survei penelitian, ada riset gitu ya, kira-kira 500 sampai 700 keahlian yang setiap orang itu miliki. Jadi gini biar gampang bahasanya. Menurut penelitian, setiap orang itu memiliki 500 sampai 700 keahlian yang berbeda, keterampilan yang berbeda. Oh my God. Ya, pegang baik-baik ini dulu ya. Tuhan firman-Nya sudah ngomong. Dia memberikan keahlian-keahlian kepada umatnya. Yang kedua, menurut penelitian juga, ternyata manusia itu memiliki 500 sampai 700 keahlian atau keterampilan yang berbeda. Oh my God. Jadi jangan pernah bilang lagi saya nggak punya keahlian apa-apa ya. Kamu punya potensi. Kamu punya benih dalam dirimu. Mungkin kamu belum menemukan, nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau kamu sudah menemukannya, sudah tahu keahlianku apa, saya mau bilang hari ini, di video ini, perhatikan baik-baik. Terus asah, terus kembangkan, terus fokus pada kekuatanmu itu. Jangan fokus pada kelemahan, guys. Udah kelemahan, biarin aja. Contoh nih ya, dalam pelajaran sekolah, mungkin si A itu nggak bisa olahraga, fisiknya terbatas, ini pas-pasan, rata-rata. Tapi dia jago matematika. Nah, harusnya yang dilesin bukan yang lemahnya, tapi kekuatannya. Benar nggak? Wih, banyak yang salah loh. Oh, anak saya ini kelemahannya di pelajaran ini, maka saya lesin. Menurut saya nggak tepat. Kenapa? Karena sampai dimanapun pasti mentok. Lalu kita buang-buang energi untuk mengasah, mengembangkan yang tidak potensial. Tapi saran saya, kamu punya keahlian, kelebihan apa? Itu yang dipoles terus, dikembangkan terus, diasah terus, fokus di situ, kuatin terus, kembangin terus, gitu kira-kira. Nah, contoh yang paling dekat, saya ini kan nggak bisa musik dan nggak bisa nyanyi, tapi saya ini memiliki potensi bisa bicara. Ya, saya bisa membawa renungan firman Tuhan. Nah, itu yang saya kembangkan, saya fokus di situ. Jadi gini, dulu nih beberapa waktu yang lalu, ya udah lama, ada teman saya dari gerejanya dia, Jim, kamu bisa WL nggak? Nggak bisa. Nggak bisa nyanyi saya. Waduh, sayang ya. Kalau di gereja kami, Jim, kalau mau jadi pembicara, pengkhotbah harus bisa WL dulu. Oh, ya. Saya pengen sih jadi pembicara, cuman kalau stepnya jadi nyanyi dulu, nggak bisa saya. Kacau. Ya akhirnya nggak jadi. Saya diajak pelayanan ke gerejanya, karena stepnya harus nyanyi dulu, WL dulu gitu kira-kira. Tapi puji Tuhan di tempat saya, pelayanan firman Tuhan itu nggak harus jadi WL dulu. Walaupun itu bisa menunjang dengan baik ya, tapi nggak harus. Teman-teman, ayo fokus kepada kekuatanmu. Apa potensimu? Gali terus, asah terus, kembangkan terus. Makanya ketika saya tahu potensi saya itu berbicara, membawa sharing firman Tuhan, itulah yang saya gali. Maksudnya gimana? Saya pelajari. Oh, bagaimana pembicara-pembicara yang baik, pembicara-pembicara yang hebat. Saya catatin, oh ini kekuatannya dia ini, kelebihannya dia ini. Ya, saya belajar. Lalu saya praktekkan. Lalu saya mulai membuat channel YouTube ini, ya, tahun 2018 akhir. Saya salurkan di YouTube ini. Jadi gini, sebelum saya membuat channel, 1 bulan kurang lebih, ya, saya belajar ngomong di depan kamera, karena nggak mudah juga ngomong di depan kamera.
Ya, setiap hari saya coba, waktu itu kan di mobil ya seringnya. Saya play, lalu saya coba berbicara dengan berbagai macam gaya gitu ya. Selama 1 bulan guys. Lalu saya putar ulang, oh kurang bagus gini, kurang bagus gini. Lalu saya beli mic yang sederhana, ya nggak perlu modal yang banyak. Saya coba kembangkan guys. Puji Tuhan, subscriber berkembang sampai hari ini. Lalu saya juga, puji Tuhan, dipercaya membawakan firman di gereja dan lain sebagainya. Ada perkembangan. Dan itu yang Tuhan mau guys. Ya, saya mau bilang gini, Tuhan mau pakai kamu dengan potensi yang Tuhan sudah beri. Ya, Tuhan mau pakai kamu guys. Apapun keahlian kamu, Tuhan mau pakai kamu. Ya, ini nggak bicara tentang rohani aja ya. Tadi saya kasih contoh juga jago matematika, sains mungkin, dan lain sebagainya. Ya, gitu ya. Mungkin gini guys, karunia saya, talenta saya berbeda dengan karunia kamu dan talenta kamu. Ada yang mungkin lebih jauh lebih hebat nyanyi daripada saya. Wah, jangan sedih kalau kamu punya kelemahan. Saya dulunya sedih, saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik. Tapi saya sadar bahwa Tuhan tidak panggil saya untuk melakukan pelayanan itu. Amin. Saya tidak dipanggil Tuhan untuk menyanyi. Saya tidak dipanggil Tuhan untuk main musik. Saya dipanggil Tuhan dengan cara yang lain, salah satunya yaitu berbicara atau sharing firman Tuhan. Kira-kira gitu guys. Lalu, ingat nggak Matius 25 yang mungkin kita sering dengar ya, ayat 15. Di cerita itu, 15 sampai seterusnya ya, di cerita itu Tuhan memberikan, ada ilustrasi, Tuhan itu memberikan kepada 3 orang. Satu 5 talenta, ingat nggak? 2 talenta, 1 talenta. Dan Tuhan itu seperti investasi. Dan Tuhan itu pergi keluar kota, lalu dia minta, ayo jalankan itu talenta. Kata yang dipakai adalah jalankan. Bisa diartikan kembangkan, asah, biar itu berkembang dan menghasilkan keuntungan, laba dikatakan. Atau berbuah, dan buahnya dinikmati oleh orang lain. Nah, teman-teman semua, temukan segera potensimu apa. Lalu fokus di situ, kembangkan di situ. Guys, ayatnya yang tadi, ketika orang ketiga yang dipercayai 1 talenta tidak mengembangkannya, tapi tanam dalam tanah, gak ngapa-ngapain. Tuhan marah guys. Itu gak berkenan sama Tuhan. Sebab itu, yuk cari, gali potensimu, temukan, kembangkan, asah terus. Ya, terus biar itu berbuah, dan buahnya bisa dinikmati orang, memberkati orang-orang, dan mempermuliakan namanya Tuhan. Ya, paling simpel contohnya YouTube channel saya ini, itulah buahnya yang dinikmati banyak orang. Ya, beberapa orang atau banyak sekali orang yang bilang, makasih Pak, saya diberkati luar biasa dengan video-videonya. Saya bertumbuh, saya dan lain sebagainya. Nah, itu ya guys. Lalu apalagi? Bentar, saya nyontek dulu ya. Nah, teman-teman semua, waktu video-video terakhir saya minta kamu dari daerah mana? Tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu nonton di waktu apa, jam berapa. Kalau saya rekaman di jam 9 pagi, biasanya sore, tapi puji Tuhan pagi. Nah, saya senang banget loh. Kak, saya nonton di jam ini. Kak, saya dari New Zealand. Kaget saya. Saya lihat dari beberapa negara di Eropa. Hai, salam kenal. Waduh, kapan ya bisa ke sana? Kapan saya juga bisa daerah Kupang, ke Ambon. Wah, saya senang banget. Boleh tulis chat. Kita kenalan di sini ya, di kolom komentar. Saya dari daerah ini, saya nonton di waktu ini. Ada yang tengah malam guys, kadang-kadang katanya nggak bisa tidur. Banyak pikiran. Semoga video yang ditonton bisa menjadi berkat. Gitu ya, saya mau berdoa buat potensimu. Saya mau berdoa buat kekuatan kamu. Oke, yuk doa sekarang. Bapa di sorga, hamba berdoa khusus buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Saya percaya tidak pernah kebetulan Tuhan. Dan saya berdoa, biar mereka menemukan kekuatan mereka
menemukan kelebihan mereka, menemukan potensi mereka yang Tuhan sudah beri dalam hidup mereka. Dan mereka boleh mengasahnya, mereka boleh mengembangkannya. Bahasa Alkitab, mereka boleh menjalankannya seperti yang Tuhan kehendaki. Supaya dalam hal itulah mereka berbuah lebat, berbuah tetap, dan buahnya dinikmati oleh banyak orang, menjadi berkat buat banyak orang, dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar video ini Kau urapi, menjadi berkat buat orang-orang yang menontonnya, yang mendengarnya. Dalam nama Yesus. Habis ini saya berdoa, muncul orang-orang berkembang luar biasa potensinya. Mempermuliakan namanya Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya berharap kamu menemukan segera potensimu. Kembangkan terus. Kamu akan dipakai Tuhan. Jadi berkat. Banyak orang mempermuliakan.